فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang surat Al-Asr. Apa makna Al-Asr? Indahnya Abdurrahman Isaran. Waktu. Di sini sumpah dengan waktu, padahal bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Bagaimana? Baik, di sini yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berhak untuk bersumpah dengan apa saja dari kalangan makhluknya. Sedangkan yang wajib untuk bersumpah dengan nama Allah adalah para makhluk. Baik. Innal insana lafi khusrin. Al-bada al-insan, ini al apa namanya? Abdurrahman Munah. Al-bada al-insan al-istighraqiyah. Nah, keseluruhan manusia. Lafi khusrin. Apa maknanya? Innal insana lafi khusrin, inda arif. Daib. Nah, sesungguhnya keseluruhan manusia. Karena tadi alnya al-istighraqiyah, maka dimunculkan. Sesungguhnya keseluruhan manusia itu berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jabir, maknanya bagaimana? Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Baik. Nah, ayat yang mudah, kandungannya sangat luas, sehingga dikatakan oleh Imam Syafi'i bagaimana? Hendak akbar. Nah, law tadabbaran nasu hadhihi surata lawasi'adhum. Seandainya manusia betul-betul mentadaburi surat ini, maka tentunya surat tersebut akan mencukupi mereka sebagai nasihat dan sebagai apa? Pelajaran. Idzatan wa i'tibara.
Ini lafaz yang diriwayatkan dari Syafi'i, ikhwan. Adapun yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bagaimana bunyinya Hudzaifah dalam Thalathatul Usul. Naam, law ma anzalallahu hujjatan 'alal khalqi ila hadhihi surah laqafathum. Ini naam, secara makna seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah untuk para makhluk kecuali surat ini, tentunya cukup. Nah, maksudnya apa? Untuk menunjukkan bahwasanya mereka tetap akan merugi kalau tidak memenuhi 4 kriteria yang disebutkan setelahnya. Baik. Karena kita masuk pada surat berikutnya, Suratul Humazah. Yang bermakna pengumpat. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail itu ancaman, kecelakaan, juga bermakna syiddatu azab, bermakna azab yang pedih. Likulli humazah, bagi setiap humazah. Apa makna humazah tadi? Sakit, pengumpat. Baik. Lumazah, nah, pencela. Ini kalau dalam bahasa kita. Baik. Tapi kalau mau ditafsirkan akhwan sebagaimana dikatakan oleh Imam Sa'di, bedanya al-humazah dengan al-lumazah. Kalau humazah itu alladzi yahmizun nas bi fi'lih, yaitu orang yang apa? Yang ngecek manusia dengan perbuatannya. Ini namanya humazah, al-hamz. Makanya al-hammaz, nah, alladzi ya'ibu an-nas wa yad'anu 'alaihim bil isyarah wal fi'l. Misalnya kayak melet-melet, kayak apa? Kemudian menunjukkan muka-muka, apa itu, muka-muka ngecek, paham? Kemudian sambil apa, egal-egal, ini sambil ngecek orang, sambil ketawa-ketawa, nuding-nuding. Nah, ini apa namanya? Apa namanya zikri? Nah, humazah. Baik. Yaitu yang sebenarnya kalau diartikan pengumpat, kalau pengumpat cenderung dengan apa? Dengan apa? Dengan lisan. Baik. Jadi humazah itu ejekan pada manusia dengan perbuatan. Sedangkan lumazah yaitu al-lammaz alladzi ya'ibuhum biqauli, yang mencela manusia dengan perkataannya. Jadi kedua-duanya adalah apa? Ungkapan celaan, ejekan. Bedanya kalau humazah dengan perbuatan, kalau lumazah dengan lisan. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Sifat dari para pengumpat dan pencela ini adalah apa?
alladzi jama'a malan, yaitu orang yang mengumpulkan harta, wa addada, dan menghitung-hitungnya, menunjukkan apa? Begitu ambisinya terhadap harta, dihitung-hitung, tidak ingin kurang sepeser pun. Nah, tidak ada keinginan kecuali mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Tidak ingin untuk berinfak di jalan kebaikan, tidak ingin berkurang sedikit pun dari harta yang dimiliki. Kapan saja dia mengeluarkan, pokoknya harus ada keuntungan lebih besar dari yang keluar. Yahsabu anna ma lahu akhladah, dia mengira, yahsabu bermakna apa? Mengira, menyangka, anna ma lahu akhladah, bahwasanya hartanya tersebut akhladahu, dapat menjadikan dirinya kekal. Baik, sangkaan dari para pengumpul harta, menyangka bahwasanya harta ini akan mengekalkan dirinya, padahal tidak sama sekali. Kalau sudah sampai ajalnya, tidak ada yang bisa mengakhirkan walaupun sedetik saja. Walaupun dia mengundang semua tenaga ahli dari penjuru dunia untuk bisa mengakhirkan hidupnya 1 menit atau 1 detik, tidak akan mungkin. Kalla la yumbadanna fil hutamah, sekali-kali tidak. La yumbadanna dari nabada, apa maknanya? Hendak wafak, betul-betul dia itu akan dilempar. Ada nun taukid di situ. Betul-betul akan dilempar fil hutamah, ke dalam al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah engkau apa itu hutamah? Di sini ungkapan seperti ini banyak kita dapati. Wa ma adraka ma kada wa kada, untuk tahwil wa ta'zim, untuk menunjukkan besarnya hal tersebut dan ngerinya perkara itu. Wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah, yaitu api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, al-muqadah, yang dinyalakan. Al-muqadah, yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, nah, yang panasnya api tersebut tattali'u 'alal afidah, yaitu menembus sampai ke dalam al-afidah, ke dalam qalbu, dalam hati. Jadi bukan hanya bagian luar saja yang hangus terbakar, tapi juga dalam-dalamannya, sampai inti pada manusia yang berada di tengah, nah, ikut terbakar oleh api tersebut dan merasakan panasnya. Innaha 'alaihim mu'sadah, bersamaan dengan panas yang begitu dahsyat. Berapa kali panas api dunia, Abdullah? Api neraka berapa kali lipat? 69 kali lipat api dunia. Karena Nabi SAW mengatakan, narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian ini adalah 1 bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Berarti 1 bagian
jadi 70. Berarti api neraka jahanam itu 69 kali lipat dari api yang ada di dunia ini yang paling panasnya. Nah, dari api yang paling panas di dunia yang bisa melelehkan tembaga, besi dan yang lainnya, masih dilipat gandakan 69 kali lipat. Bersamaan demikian alaihim muqsadah. Nah, sesungguhnya api tersebut ya muqsadah, ditutup rapat. Jadi diungkap, tahu diungkap kayak kalau kalian makan daging ya, masak daging harus diungkap dulu biar empuk. Nah, manusia yang masuk ke dalam neraka demikian, tertutup, tidak ada lubang, tidak ada celah untuk apa keluar hawa. Bagaimana rasanya? Kalau masjid ini saja, masjid ini saja kita tutup semua, tidak ada api, rasanya pengap, panas. Nah, saya tidak betah. Nah, ini neraka dengan api kemudian ditutup rapat. Ini makna muqsadah. Jadi tertutup rapat atas penghuni-penghuni yang ada di dalamnya. Karena muqsadah ay mughlaqah, makna mudahnya muqsadah yaitu apa? Maknanya mughlaqah. Tidak bisa keluar, tidak bisa melarikan diri. Fi amadin mumaddadah, dan mereka itu fi amadin, berada dalam apa? Dalam amad, yaitu tiang-tiang. Baik. Mumaddadah yang panjang. Dalam kondisi terikat. Mau lari bagaimana? Nah, salasil wa aghlal, kaki terikat. Dalam kondisi mereka terikat, penduduk neraka itu diikat. Na'udzubillahi min dzalik. Naam, fi amadin mumaddadah, dalam keadaan mereka diikat di tiang-tiang yang panjang. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Qala syarih hafizahullah ta'ala fi surah wa'idun ala man i'tada as-sukhriyah bin nas wa lamzihim wa tafakhuri bimalih. Pada surat ini ancaman bagi orang yang terbiasa mengejek manusia dan mencela. Sukhriyah tadi untuk mewakili hamz, yaitu apa? Mengejek dengan perbuatan. Walamzihim, dan mencela dengan bibir-bibir mereka, lisan-lisan mereka. Wattafakhuri bimali, dan berbangga-bangga dengan hartanya. Qala wailul likulli humazatil lumazah. Wail kalimatu wa'idin. Dan ini banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Wail, kalimat ancaman. Waqila ismun liwadin fi jahannam, dikatakan bahwasanya wail itu nama untuk suatu lembah di neraka jahanam. Waqila ghairu dzalik, dan dikatakan juga ada pendapat yang lain. Warajjaha Syekh Ibnu Utsaimin al-awwal, dan Syekh Ibnu Utsaimin merajihkan yang awal, yaitu bahwasanya wail ini adalah kalimat
wa'id, kecelakaan, kebinasaan, keburukan. Wal makna syarrun wa halak likulli muqtabin linnasi ta'anin fihim. Sehingga maknanya adalah apa? Keburukan dan kebinasaan bagi setiap orang-orang yang suka menggibai manusia dan suka mencela mereka. Karena biasanya muncul ini apa? Hamz dan lamz ini ketika sedang membicarakan orang. Misalnya sedang ngumpul-ngumpul bicarakan si fulan. Nah, kemudian dia praktekkan jalannya. Nah, sambil ketawa-ketawa, saya ditiru cara jalannya ketawa-ketawa. Ini masuk dalam hamz, mengajak manusia dengan apa? Dengan perbuatan, atau dengan apa? Membicarakan, menjelek-jelekan dengan apa? Lisan. Ini lamz. Sehingga apa? Sangat erat kaitannya dengan ghibah. Makanya dimaknakan di sini likulli mughtabin linnas. Nah, setiap orang yang menggibahi manusia. Makanya kalau kita perhatikan pada ghibah terkumpul banyak sekali. Nah, keharaman-keharaman. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, alladzi kana hammuhu jama'al mali wa ta'dadah. Sifat mereka-mereka ini yaitu orang yang keinginannya, ambisinya itu hanya apa? Jama'al mal, hanya mengumpulkan duit dan menghitung-hitungnya. Tujuan hidupnya yang menjadi ambisinya, yang ada di pikirannya mulai sebelum tidur sampai bangun tidur lagi, pikirannya duit. Nah, yahsabu anna malahu akhlada, dia menyangka bahwasanya hartanya itu bisa menjadikan kekal. Yadunnu annahu dhamina li nafsihi bihadzal mal alladhi jama'ah al-khuluda fid dunya wal iflata minal hisab. Dia menyangka bahwasanya ada jaminan untuk dirinya dengan harta ini yang dia kumpulkan bisa kekal di dalam dunia dan bisa terbebas dari hisab. Dan ini sangkaan yang jelas kelirunya, sangkaan yang menjadikan mereka merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla kalimatu rad'in wa zajrin lahu ala husbanih. Nah, yaitu kalimat sebagai apa? Kalimat hardikan atas sangkaan mereka tersebut. Kalla, karena mereka menyangka hartanya bisa mengekalkannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bantah, kalla, sekali-kali tidak demikian. Dia tidak akan kekal di dunia, dia akan mati dan la yumbadanna fil hutamah. Betul-betul di akhirat akan dilempar ke dalam neraka. Ay alladhi jama'a fil hutamah la yumbadanna alladhi jama'a fil hutamah. Betul-betul akan dilempar apa yang telah dia kumpulkan ke dalam neraka. Ay finnar allati sya'nuha an tuhattima kullama yulqa fiha. Qalahun Nasafi. Dinamakan hutamah, nama dari neraka. Nah, maksudnya fil hutamah ay finnar allati sya'nuha an tuhattima kullama yulqa fiha, yang keadaan neraka ini akan menghancurkan semua yang dilemparkan kepadanya. Makanya dinamakan hutamah, tuhattim, menghancurkan. Gimana tidak api? Nah, besi
masuk hancur, luluh. Nah, emas, perak, semuanya mencair. Ini makna dari al-hutamah. Kenapa neraka dinamakan al-hutamah? Karena keadaan neraka yang apa saja dimasukkan ke dalamnya akan hancur. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kalla huna yusammiha al-ulama harfu rad'in, ay tarda'u hadzal qa'il aw hadzal hasib an qawlihi aw an husbani. Dibetulkan. Di sini nampaknya digeser. Husban, bukan apa ini? Hisab. Nah, salah ketik itu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan kalla, di sini para ulama mengatakan harfu rad'in. Maksudnya apa? Yaitu tarda'u hadzal qa'il an hadzal aw hadzal hasib an qawli aw an husbani. Yaitu untuk menghardik agar apa? Agar berhenti dari sangkaan ini, orang yang berbicara ini, yang menyangka dengan sangkaan tersebut. Wa yahtamilu an takuna bimakna haqqan, yakni haqqan la yumbadanna. Dan dimungkinkan juga makna kedua, makna kalla itu bermakna haqqan, betul-betul hak. Nah, akan dilemparkan ke dalam al-hutamah, apa yang mereka telah kumpulkan itu. Wakilahuma sahih, dan keduanya sahih. Wa qala rahimahullahu ta'ala fi qawlihi, qawluhu la yumbadan hal huwa sahibul mal awil mal, kilahuma yumbad. Kemudian pada makna la yumbadan, apakah yang dilempar ke dalam neraka itu pemilik harta atau hartanya? Maka jawabannya kilahuma yumbad, kedua-duanya akan dilempar. Jadi harta yang mereka kumpulkan pun akan apa? Diikutkan akan. Sebagai apa? Sebagai penyiksa mereka. Nah, jelas yang disiksa adalah apa? Pemilik harta. Sedangkan harta-harta yang mereka kumpulkan diikutkan untuk masuk ke dalam neraka untuk menyiksa pemiliknya. Sebagaimana hadis yang banyak tentang mereka-mereka yang mengumpulkan harta tidak mau mengeluarkan zakatnya. Nah, maka harta tersebut akan menyiksa. Nah, kalau itu berupa unta, maka unta tersebut akan apa? Akan mendebaki para pemiliknya. Kalau itu berupa emas, maka akan disetrikakan di punggung, nah, punggungnya dan sisi tubuhnya. Demikian terus, wal-'iyadzu billah. Wal hutamah ismun min asma'in nar wa sumiyat bidzalika li'annaha tuhattimu man fiha, qala Ibnu Katsir wa ghairuh. Dan hutamah adalah nama dari nama-nama neraka jahanam. Dinamakan demikian kenapa? Karena menghancurkan siapa saja yang masuk ke dalamnya. Dikatakan oleh Ibnu Katsir dan yang lainnya, sebagaimana juga dikatakan oleh An-Nasafi rahimahullahu taala. Wa ma adraka mal hutamah, ma ismu istifham fi mahalli raf'in mubtada wa khabaruhu jumlah adraka. Naam, wa adraka ay a'lamaka mal hutamah. Thumma bayyanaha biqaulihi innaha narullahil muqaddah. Naam. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah engkau apa itu al-hutamah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan perkataannya innaha narullahil muqaddah, sungguhnya itu adalah neraka Allah yang dinyalakan. Wal makna wa ma adraka ayyuhar rasul ma haqiqatun nar, sehingga maknanya
tahukah engkau wahai Rasul apa hakikat neraka? Hakikatnya adalah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Api neraka Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan. Innaha narullah al-muqadah allati min shiddatiha tanfudhu min al-ajsami ila al-qulub allati tattali'u 'alal afidah, yang karena begitu dahsyatnya panas api tersebut, maka panasnya menembus dari jasad sampai ke hati. Karena panasnya berapa kali lipat tadi, Rehan? 69 kali lipat api dunia. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah, innaha 'alaihim mutbaqah. Sungguhnya neraka ini tertutup rapat atas mereka. Mutbaqah, tertutup rapat. Tidak ada celah untuk keluar. Tidak ada celah untuk mereka cari angin. Mutbaqah, muqsadah, mughlaqah, sama. Fi 'amadin mumaddadah fi salasil wa aghlal mutawwalah. Berada dalam rantai-rantai dan belenggu-belenggu yang panjang. Li'alla yakhruju minha, agar mereka tidak keluar darinya. Jadi seandainya mereka bergerak pun bergerak masih dalam rantai-rantai. Na'udzubillahi min dzalik. Keadaan yang mengerikan dari penduduk neraka, akhwan. Dan mereka minta meraung-raung untuk bisa keluar, tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk keluar. Bahkan tidak ada hari di mana azab mereka diringankan, tidak ada. Khaffif anna yauman minal azab, mereka minta ringankan sehari saja dari azab, tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah terlambat. Seandainya mereka dulu di dunia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari neraka, minta ampunan, maka itu waktunya. Tapi ketika sudah di dalam neraka, semuanya sudah terlambat. Karena setiap hari akan senantiasa ditambahkan azabnya. Baik, apa dalilnya Khadir? Bahwasanya penduduk neraka setiap harinya, setiap lama bertambah azab, bukan bertambah ringan. Ini bagi yang kekal di dalamnya. Aba Uwais. Fadhuqu falan nazidakum illa azabah. Rasakan oleh kalian, kami tidak akan menambah untuk kalian kecuali azab. Makanya ayat paling berat bagi penduduk neraka ayat ini. Kenapa? Karena sudah tidak menyisakan kemungkinan untuk dapat keringanan lagi. Falan nazidakum illa azab. Tidak akan kami tambah untuk kalian kecuali azab. Nasallallahu alaihi wa sallam.